Selamat datang pada materi konsep dasar kelistrikan. Yang harus kita ketahui, syarat terjadinya arus listrik terbagi atas 4. A. Sumber tegangan. B. Penghubung konduktor. C. Beban. D. Rangkaian. Sumber tegangan. Sumber tegangan itu bisa dari pembangkit listrik sebagai contoh pembangkit listrik tenaga air, PLTA, pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, DLL. Setelah itu bisa juga dari baterai. Dan untuk melihat bentuk simbol, bisa ditekan pada gambar. Penghubung konduktor. Penghubung arus listrik biasanya dihubungkan dengan kabel. Beban. Beban merupakan komponen listrik yang merupakan bagian dari rangkaian listrik. Contohnya lampu, LED, resistor, kapasitor, relay DLL. Untuk simbol bisa dilihat jika menekan gambar tersebut. Rangkaian. Rangkaian terbuka merupakan rangkaian yang tidak bisa dialiri arus listrik. Sebaliknya rangkaian tertutup merupakan rangkaian yang bisa dialiri arus listrik dikarenakan komponen listrik itu terhubung satu sama lain. Terdapat dua hukum yang membahas tentang kelistrikan, di antaranya hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan arus listrik sebanding dengan tegangan, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Dengan rumus tegangan V sama dengan arus I dikali tahanan R, arus I sama dengan tegangan V dibagi dengan tahanan R sama dengan tegangan V dibagi arus I, lebih jelasnya bisa ditekan pada tombol warna merah. Berikut contohnya. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff membahas tentang beda potensial dan arus listrik pada rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah arus yang masuk pada suatu titik cabang akan sama dengan yang keluar dari titik cabang. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan jumlah muatan listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup tidak akan berubah. Terdapat dua tipe yang rangkaian yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang susunannya berurutan, rumus bisa dilihat jika menekan rumus. Contoh perhitungan rangkaian seri. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang disusun berjajar sehingga membentuk cabang. Rumus bisa dilihat jika menekan rumus. Contoh perhitungan rangkaian paralel. Perbedaan rangkaian seri dan paralel yang pertama yaitu tahanan total pada rangkaian seri lebih besar daripada rangkaian paralel. Yang kedua, pada rangkaian seri, tegangan sumber merupakan penjumlahan dari tegangan masing-masing beban, sedangkan pada rangkaian paralel tegangan sama dengan tegangan masing-masing beban. Yang ketiga, pada rangkaian seri, arus masuk sama dengan arus masing-masing beban, sedangkan pada rangkaian paralel, arus masuk merupakan penjumlahan dari arus masing-masing beban. Demikian penjelasan terkait dengan konsep kelistrikan. Sampai bertemu di materi berikutnya.